Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Yang hari ini nanti Ibu akan membahas dari transaksi nomor 12 sampai kita terakhir bukti transaksi nomor 24. Kemarin Ibu ada salah input jurnal. Jadi ketika Ibu masukkan dokumen 2 itu 35.000 itu seharusnya adalah flag collected, tapi Ibu masukkan itu eh, flat fee collected. Kita akan menghapus jurnal tersebut. Langkah penghapusan jurnalnya adalah kita cari transaksi yang ingin dihapus. Kita masukkan transaksi yang ingin dihapus. Kita lihat transaksinya itu adalah tanggal 4 bulan 12 2018. Ini kita klik tanda panah ini, pastikan di tanda panahnya yang kita klik. Kemudian setelah itu edit delete cell. Nah, cara untuk menghapus jurnal yang lainnya juga seperti itu. Jadi, diklik jurnalnya terlebih dahulu, baru nanti kita delete dari menu edit. Setelah kita hapus, jangan lupa untuk memasukkan. Berarti kita masukkan adalah sales, enter sales. Sebentar, Ibu pastikan kemarin Ibu salah menghapus karena di sini itu let fee collected, padahal ini I charge for on sale, jadi kita ganti adalah flag collected. Use account. Oke. Kemudian kita masukkan, jadi setelah kalian rubah, kalau kalian ada kesalahan seperti Ibu, berarti dirubah yang salahnya tadi di mana terlebih dahulu, baru kalian input jurnal yang baru. Jangan walaupun salahnya belum dibenahi, terus input jurnal yang baru lagi. Kemudian, jika ada transaksi yang dia itu tidak bisa kalian hapus, itu berarti ada transaksi di bawahnya yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Cara penghapusannya adalah kalian hapus dari transaksi terbawahnya terlebih dahulu. Misalnya, kita mau menghapus transaksi pembelian. Nah, ketika transaksi pembelian, terus kemudian pembeliannya secara kredit, berarti ada utang. Terus itu di tanggal 2 misalnya. Kemudian kita ada transaksi salah tadi yang tanggal berapa, tanggal 2 tadi salah. Kemudian kita ada transaksi pelunasan di tanggal 4. Sebelum kita menghapus tanggal 2, berarti kita harus hapus dulu transaksi di tanggal 4. Kalau tidak, maka transaksi tersebut tidak akan bisa kita hapus. Bisa dipahami ya. Jadi kita hapus transaksi yang terakhirnya terlebih dahulu, baru transaksi yang yang transaksi yang sebelumnya, karena kalau kita langsung hapus transaksi yang pertama itu, maka tidak akan bisa dihapus karena berkaitan dengan transaksi selanjutnya. Mana bisa transaksinya dihapus kalau utangnya sudah dibayar, kan seperti itu. Jadi ini kita masukkan, flagnya adalah 35. Maaf, kebanyakan Ibu. Ini sudah flag collected. Total piutang kita adalah 32485. Oke, kita record. Cancel. Setelah itu kita lanjutkan ke transaksi nomor 12. Sebenarnya mengerjakan ini mudah. Kan kemarin kalian sudah mengerjakan ini dari manualnya. Setelah kalian selesai manual, kan itu ada analisis transaksinya. Nah, jurnalnya apa itu tinggal kalian masukkan. Dan modulnya lewat apa ya, seperti kita ketika mengerjakan jurnal di transaksi manual, ketika ada pelunasan menerima, kecuali kalau ketika kita pelunasan itu dimasuknya, kalau di manual itu di penerimaan kas, tapi kalau di sini lewatnya modul sales, tapi tetap sama-sama receive payment, tapi akun yang di jurnalnya masih sama dengan akun yang di jurnal manual. Jadi analisis transaksinya kemarin bisa kalian gunakan untuk mengerjakan ini. Terus selanjutnya adalah dokumen 12, yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Ini bisa kalian gunakan dua. Bisa kalian ini lewat banking receive money, bisa kalian banking spend money. Kalau spend money berarti di sini adalah cash in bank. Yang digunakan adalah cash in bank. Nanti lawannya di sini baru petty cash.
Tapi kalau kita gunakan receive money, berarti yang masuk adalah petty cash. Kemudian nanti yang kita masukkan di sini adalah cash in bank. Kita masukkan ID-nya, Ibu masuknya dari yang receive money. Ada BKK 12-2. Kemudian kita masukkan 10/12/2018. Amount receive-nya adalah senilai 2475. Memonya adalah pengisian kembali dana kas kecil. Nah, ini kita masukkan karena di sini petty cash, berarti kita masukkan adalah cash in bank. Berarti kita lihat jurnalnya. Petty cash kita bertambah di debit dan cash in bank kita berkurang di sebelah kredit. Oke, tes inklusifnya jangan lupa untuk kita hilangkan record. Nah, kalau kalian tadi dari spend money, berarti sini spend money, kemudian sini kita pindah jadi cash in bank. Kan? Kita masukkan buktinya BKK 12/2 tanggalnya 10 Desember 2018, amount-nya 2475. Kemarin ada yang, Bu, kalau di sini itu di buku itu tanpa kita masukkan card-nya itu bisa di-input. Tapi ini tidak bisa karena apa? Kalau di sini ketika kita mengeluarkan, kemarin kita atur link account-nya. Ini electronic payment kalian itu cash in bank. Kita coba ya. Oke. Kita electronic payment-nya kita kembalikan ke seperti yang kalian kemarin, cash in bank. Terus spend money kita masukkan BKK 12/2. Jangan double tapi masukkannya. Kalau kalian pakai spend ya spend, pakai receive ya receive. Kalau kalian double nanti transaksi yang input kita double. 2475. Ini kita ganti kalau kita spend berarti ini tadi cash in bank. Pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian ini berarti yang di sini adalah petty cash. Nah, udah, ini jurnalnya pun sama. Cash in bank berkurang, petty cash bertambah. Oke, kita coba record ya. Oh, tidak bisa. You have indicated that the transaction is to be paid electronically. A supplier or employee card must be assigned to all electronic payment. Jadi ketika kita gunakannya electronic payment-nya setting di link account-nya tadi itu, maka kita harus merubahnya. Kita ganti itu jaringan kita aset yang lain. Yes. Oke. Dan oke. Kita masukkan kembali. Check number-nya BKK 12/2. Terus ini 10.12.18, kemudian ini 2475. Terus ini pengisian kas kecil. Ini berarti petty cash. Kemudian setelah itu kita Ctrl R sudah benar. Oh maaf, oh ya yang atas kita ganti ke cash in bank. Terus kemudian di record. Bisa. Tapi harus kita hapus karena Ibu tadi sudah menggunakan yang satunya yang receive money. Jadi ini yang dihapus yang ini aja, yang receive aja. BKK mana? Yang ini ya yang dihapus ya. Kita hapus, edit, delete. Deposit transaction. Ini sudah masuk ke transaksi nomor 12.
Baik, setelahnya kita lanjutkan untuk bukti transaksi nomor 13. Dokumen 13 itu adalah penerimaan kas, berarti banking, receive money, ini cash in bank, karena kita terimanya cash in bank. Kemudian ID-nya adalah BKM 12/2. Tanggalnya 11/12/2018. Kemudian amount receive-nya adalah 49. Memonya penjualan tunai kendaraan. Account-nya berarti kalau di sini tidak harus dari debit dulu, berarti dari kredit itu bisa. Tapi kita masukkan, berarti kita yang tahu adalah kita terima kas. Kan kemarin di analisis ada, kita terima kas dulu itu senilai 49. Oh, vehicle kita dulu, lihat vehicle kita adalah nilainya. Kita lihat vehicle kita. Vehicle kita itu nilainya adalah 96. Vehicle kita 96. Kemudian yang kita masukkan di sini kredit. Jadi ini tuh gini, ini cash in bank itu kan cash in banknya sebelah debit, maka yang dimasukkan cash in bank yang otomatis debit di sini adalah cash in bank. Jadi yang akun-akun yang kita masukkan di sini adalah akun-akun kredit. Kalau kita mau memasukkan akun di sebelah debit, berarti harus kita belikan angka minus. Kita kemudian 49 vehicle at cost-nya. Terus kemudian kita punya penyusutannya. Penyusutannya harus kita hapuskan karena kendaraannya kita jual. Berarti kita hapuskan vehicle. Nah, ini jurnal ini di sebelah debit, otomatis dia akan berubah jadi minus 47, padahal kita itu penyusutannya hanya 38. Untuk penyusutan bulan ini tidak, kan biasanya kalian pernah menjumpai ketika kita menjual kendaraan, kalian harus menyusutkan untuk bulan ini dan ada yang tidak menyusutkan bulan ini. Jadi biasanya aturan perusahaan itu jika dia itu sebelum tanggal 15, maka penyusutan bulan ini tidak dianggap sudah terjadi penyusutan. Tapi kalau transaksinya setelah tanggal 15, kita harus menjurnal terlebih dahulu penyusutannya, baru nanti total akumulasinya bulan ini termasuk yang kita jual. Jadi ada dua, kalau kurang dari tanggal 15 itu tidak usah kita jurnal terlebih dahulu untuk akumulasi dan bebannya. Tapi kalau setelah tanggal 15 kita jurnal dulu bebannya dan akumulasinya. Sedangkan akumulasi yang kita masukkan di sini adalah akumulasi di neraca saldo ditambah bulan ini. Bisa dipahami? Kemudian ini ada masih selisih 9 juta. 9 juta di sebelah debit ataukah kredit? Karena di sini minus, tadi kalau minus adalah di sebelah debit. Kalau di sebelah debit berarti kita mengalami kerugian. Coba kita cari. Kita cari transaksinya, akunnya kita cari. Akun yang menampung yaitu untuk penjualannya adalah akun apa? Kemarin kalian sudah melakukan pengisian. Loss on sales. Kita cari akun loss on sales itu di akun nomor berapa? Loss on sales ada di akun 8. Loss on sales of vehicle 813. Ini kita masukkan senilai 9 juta, kita read. Nah, berarti cash in bank kita bertambah 49, akumulasi depresiasi vehicle-nya berkurang di sebelah debit 38, gain or loss-nya bertambah 9.
juta, atau di sini kita akui sebagai rugi karena di sebelah debit, dan vehicle kita berkurang 96 juta. Oke, kemudian kita record. Terus kita lanjutkan dokumen 14, bukti penerimaan kas dari pelunasan utang dari toko serasi. Berarti kita cancel sales receive payment. Tokonya adalah cashnya di sini pastikan cash in bank. Tokonya kita cari toko serasi. ID-nya kita masukkan, ID-nya adalah BKM 12-3, kemudian date-nya adalah 12/12/2018. Kemudian amount receive-nya kita masukkan, total uang yang kita terima adalah 16.500.000 tanpa diskon. Dan dipastikan kalian ini punya dua piutang, tanggal 25 dan tanggal 9. Jangan sampai salah, yang kita lunasi adalah yang tanggal 9-nya. Yang kita lunasi di keterangannya adalah transaksi untuk tanggal 25 November. Jadi amount apply-nya itu kita masukkan yang di atas. Nah, seperti ini. Kita lihat jurnalnya. Cash in bank bertambah, account receivable berkurang. Oke, kemudian record.